Kita lagi jalan subuh-subuh ya, di jalan Raya Bogor itu kan gelap dan 2 jalur. Tiba-tiba itu kayak ada motor yang ngarah ke kita. Waktu 2-3 kali mutar, itu saya nanya, "Mas, ini jalan ke Jogja kemana ya arahnya?" Saya udah dikasih tahu, "Mas, lurus saja, tinggal belok kiri." Padahal saya udah jelas-jelas ngikutin petunjuk beliau kan, yang ngasih tahu saya, dan udah ikutin, kok tiba-tiba muternya di situ lagi, sampai akhirnya yang kelima kali saya jatuh. Nah, waktu di sana itu saya ke tengah-tengah candi itu dengar suara-suara musik aneh, kayak musik-musik gamelan atau apa ya. Disalip motor kecil, saya salip balik, pas nengok motornya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Luar Nalar bersama saya Agung, dan kali ini kita udah kedatangan satu narasumber atau bintang tamu yang akan menceritakan pengalamannya waktu masih aktif menjadi anggota dari sebuah klub motor, dan katanya pengalamannya memang benar-benar di luar nalar nih. Oke, udah ada Mas Paijo. Paijo, ya. Oke, silakan Mas. Nama saya Paijo. Kesibukan saya sehari-hari sekarang sebagai personal trainer, ngajar olahraga. Sebelumnya saya perkenalkan juga sebagai mantan anak bikers. Oke, bikers. Saya menjadi anak bikers kurang lebih itu hampir 10 tahun. Dari tahun 2005 sampai 2015. Oke. Ya, cukup lama. Dan saya punya satu kejadian di antara sekian banyak touring yang saya jalani, yaitu pas waktu saya touring ke Jogja pada tahun 2014. 2014 Iya. ya. Waktu itu berarti masih kuliah ya, Mas? Masih. Masih kuliah ya. Ya. Oke, dan kejadian di luar nalarnya saya dengar tadi waktu mau ke sini juga. Iya. Ngalamin trouble motornya. Iya, betul. Jadi pada saat mau ke sini, mau bikin podcast ini pun saya udah mengalami kejadian yang horor dengan motor. Oh, Tiba-tiba gitu. motornya mati. Tiba-tiba Mati total, iya. Sekarang di bengkel ya Di motornya. bengkel sampai nginep. Sampai besok pagi istilahnya. Ya, oke, sobat di luar nalar, saksikan terus, jangan di-skip untuk tahu pengalaman di luar nalar apa dari Mas Paijo. Akan diceritakan oleh Mas Paijo setelah yang satu ini. Oke, Mas Paijo, gimana nih pengalamannya waktu tahun 2014 lagi itu ya? Ya. Silakan Mas, diceritakan. Jadi pada waktu itu saya tuh rencananya touring sama kawan-kawan rombongan dari Jakarta menuju Jogja. Kita rencananya waktu itu touring sekitar hampir 15-an motor lah. Nah, karena pada saat itu cukup ramai, kita memutuskan untuk berangkat tengah malam dari Jakarta untuk menghindari kemacetan keluar dari Jakarta. Di Lala waktu itu sebagian teman-teman udah jalan sendiri. Jadi yang tersisa cuma saya sama teman saya berdua. Oh, nggak bareng nih berangkatnya dua orang ini ya? Iya, kita ketinggalan, jadi kita berangkat berdua aja. Ya. Pas di Lala sampai waktu dari Jakarta kita lewat selatan ya, lewat jalur selatan, lewat puncak kebetulan. Di Lala sampai Jalan Raya Bogor, teman pun mengalami kecelakaan. Kita waktu itu pakai motor gede. Oke, Iya. motor gedenya apa tuh Mas? Motor gedenya yang satu Kawasaki saya, yang satu lagi motor CBR yang 1000 cc. Kita lagi jalan subuh-subuh ya, di Jalan Raya Bogor itu kan gelap dan 2 jalur. Tiba-tiba itu kayak ada motor yang ngarah ke kita. Lawan arus gitu ya? Lawan arus. Cuman kayak seolah-olah hampir kayak mau nabrakan, cuman enggak gitu loh Mas. Oh, Itu bener-bener kayak di sana udah kayak kita lurus ya, kayak gini kok bisa terhindar gitu loh. oke. Bener-bener bagi saya juga kayak, kan ada 2 jalur, kenapa orang ambil sini terus, dan itu malah teman saya yang jatuh nabrak sampai bener-bener jatuh sampai motornya hancur teman saya. Di Lala saya alhamdulillah selamat. Oh, Iya. hancurnya tuh karena menghindari yang Iya. motor berlawanan, tapi nggak Berlawanan. sampai tabrakan aja Mas? Nggak tabrakan, cuman sampai nabrak trotoar sampai bener-bener hancur. Iya. Itu menurut saya bener-bener agak sedikit ya shock dan juga bingung juga sih. Yang seharusnya mungkin saya juga ikut jatuh. Semuanya kan terjadi sangat kilat ya, kayak refleks aja Mas.
logikanya saya juga harus jatuh, makanya bener-bener mepet masalahnya. Tapi dilalok kok saya enggak, teman saya ini. Padahal dengan jalur yang sama, bener-bener berdekatan. Habis itu saya memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri akhirnya. Dari Bogor, Jawa Barat menuju Jogja, saya sendiri. Oh, teman Mas yang motor 1000 cc itu nggak Nggak jadi lanjut ikut. ya? Iya, jadi berhenti karena nggak memungkinkan motornya. Nah, dan singkat cerita, waktu itu saya sampai Jogja hampir siang menjelang sore lah ya. Terus saya ketemuan sama kawan-kawan di Pantai Parangtritis. Alhamdulillah kita sempat ketemuan di sana untuk ya nikmati suasana Jogja lah istilahnya kan. Nah ya singkat kata waktu saya bertemu dengan kawan-kawan di Parangtritis sama anak-anak motor itu semua, nikmatin suasana pantai semuanya. Habis itu saya memutuskan untuk pulang ke rumah Mbah di Jogja sama di Kebumen. Nah, sebelum nyampe ke Kebumen, saya mampir dulu tuh, Mas. Ada satu kejadian lagi nih di Parangtritis, pas waktu mau pulang ke Jogja. Jadi saya itu muter-muter di jalan yang sama, itu hampir 5 kali nggak sampai-sampai. Oh, Iya. itu posisinya Mas Paijo sendirian ya? Maksudnya Sendirian. udah mencar sama teman-teman? Sudah mencar ya. Jadi nggak nyampe, akhirnya pun yang kelima kalinya itu kan saya terjatuh tuh. Jatuh, istirahat sebentar, baru saya pulang itu lancar. Waktu 2-3 kali mutar, itu saya nanya, Mas ini jalan ke Jogja kemana ya arahnya? Saya udah dikasih tahu, Mas lurus aja, tinggal belok kiri. Padahal saya udah jelas-jelas ngikutin petunjuk beliau kan, yang ngasih tahu saya, dan udah ikutin, kok tiba-tiba muternya di situ lagi, sampai akhirnya yang kelima kali saya jatuh. Bener-bener jatuh, plak. Habis itu saya berhenti sebentar, nyadar lah istilahnya kan. Iya, iya. Lanjut perjalanan, alhamdulillah sampai Jogja lagi. Nah, waktu muter-muter di situ lagi tuh nggak ada ngalamin atau mendengar atau yang aneh gitu, Mas? Enggak ada. Cuman bingung aja ya. Kenapa kok di sini lagi? Muter udah jauh, tibanya di sini lagi. Dan itu benar-benar nyata itu. Saya sampai bingung lah. Itu sampai saya terjatuh. Nggak tahu karena apa. Saya juga mungkin capek atau gimana ya. Sampai benar-benar jatuh. Akhirnya ya jatuh, istirahat, melanjutkan perjalanan lagi. Alhamdulillah selamat. Nggak muter lagi di situ lagi. Nggak muter lagi. Mungkin kalau muter lagi mungkin sekarang masih di sana. Iya. Oke. Terus abis itu gimana, Mas? Abis itu sebelum ke rumah Mbah di Kebumen, saya memutuskan untuk mampir dulu ke Dieng, Wonosobo. Nah di sana saya juga punya pengalaman yang cukup unik, horor dan sangat apa ya. Jadi ceritanya waktu itu kurang lebih jam 12 siang. Dari Jogja saya ke Dieng. Jadi perjalanan dari Jogja ke Dieng itu, di Dieng pun banyak peristiwa-peristiwa misterius. Yang pertama waktu ketika saya tiba di Dieng, di puncak Dieng, saya kan sempat ke Candi Dieng tuh yang di pelataran Dieng namanya kan. Iya. Nah waktu di sana itu saya ke tengah-tengah candi itu dengar suara-suara musik aneh, kayak musik-musik gamelan atau apa ya, musik gamelan Jawa ya. Padahal itu kan ruangannya terbuka, nggak ada rumah, nggak ada apa. Tapi suaranya seolah-olah kayak di dalam candi. Jam berapa tuh, Mas, kejadian? Kurang lebih jam 4-an sore lah, 4:30 kurang lebih. Jadi emang di sana aura-aura mistisnya emang kental banget, Mas. Banyak yang mengalami dan banyak juga yang nggak ini. Jadi katanya hanya orang-orang tertentu yang mendengarkan gitu. Termasuk salah satunya saya. Nah, pada saat Mas Paijo denger gamelan itu ada orang di sekitar atau gimana yang mendengar juga apa enggak? Banyak pengunjung juga. Ada beberapa orang juga lah. Salah satunya saya tanya sama pedagang di situ yang ngider-ngider apa sih kayak merchandise di Dieng. Saya nanya sama bapak, Pak, itu suara apa Mas ya? Saya bilang apa? Dia bilang, oh biasa Mas katanya. Suara-suara biasa lah katanya, kalau di sini banyak yang dengar, tapi banyak juga yang enggak. Terus dia bilang sama saya, Mas emang dengar Mas? Saya bilang iya dengar. Oh berarti Mas termasuk salah satu yang didengarkan. Iya.
Jadi agak merinding juga sih pada waktu itu, Mas. Oh. Iya, siang sore-sore suara begitu, anginnya kenceng kan. Cukup apa ya? Cukup merinding aja sih. Ini ya, saya merinding nih. Iya. Dan ini ada satu lagi nih yang cukup menarik. Habis dari Dieng kan saya ceritanya pulang turun tuh. Sekitar jam 5-an sore lah menuju ke rumah mbah saya di Kebumen. Pas waktu turun dari Dieng itu kan jalannya berliku-liku ya, naik turun, posisinya kalau di daerah itu banyak sekali tikungan. Pada suatu tikungan itu saya disalip sama motor Beat, Honda Beat. Honda Beat. Iya, padahal waktu itu saya posisinya pakai Ninja 250. Oke. Lari kecepatan berapa tuh lagi tuh Mas Paijo? Kalau di tikungan sih sebenarnya nggak kenceng-kenceng, paling 40-50 lah. Tapi kan untuk ukuran Kawasaki segitu lumayan kenceng ya. Iya. Kalau untuk motor Beat udah 80 mungkin, Mas. Oh, oke. Iya. Nah, sebagai anak motor itu saya sangat kaget, Mas. Karena disalip sama motor kecil dan itu saya jarang sekali. Apalagi saya emang bener-bener hobi yang cornering. Kok berani-beraninya, kok bisa-bisanya disalip sama motor kecil gitu ya? kan. Iya. Saya itu sampai penasaran. Makanya akhirnya saya kejar itu motor kecil itu kan. Saya ikutin terus di belakangnya sampai nikung, saya ikut nikung semuanya. Pada saat tikungan yang kedua atau ketiga itu tiba-tiba pas saya salip di tikungan itu hilang motornya. Padahal di situ jalannya treknya lurus lagi kan, nggak langsung nikung. Ya logikanya kalau dia seandainya mau jatuh pun atau ini masih bisa saya lihat. Ya, kelihatan. Tapi itu bener-bener udah nggak bisa saya lihat, entah kemana saya juga nggak tahu sampai sekarang. Nah habis itu saya memutuskan ya dengan rasa yang cemas, kaget, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi ke rumah mbah saya dengan hati yang sedikit takut lah. Saya pelan-pelan tuh akhirnya kan turun lagi melewati beberapa tikungan di Dieng itu, sampai beberapa tikungan kemudian itu ada motor kecelakaan, kebakaran, masuk jurang. Karena saya penasaran kan apakah itu motor saya yang mengejar tadi atau bukan, saya berhenti menanyakan sama orang yang lagi nolong. Ternyata bukan, ternyata itu dari klub motor lain. Bukan Beat ya, bukan? Bukan Beat. Nah, kalau nggak salah klub RX King waktu itu. Oke. Yang kebakaran. Nah, setelah kejadian itu saya malah tambah takut aja sih. Waduh. Tadi saya hampir juga amit-amit ya, hampir juga ngikutin mungkin ke jurang atau gimana, kan sangat dramatis juga. Nah, akhirnya saya tetap melanjutkan perjalanan karena emang udah sore. Saya tetap lanjut itu untuk ke Kebumen. Akhirnya di beberapa tikungan kemudian itu saya ketemu sama kakek-kakek Mas di tengah jalan. Oke. Iya. Lagi pakai celana pendek, nggak pakai baju, pakai caping, lagi ngerokok di tengah jalan maghrib. Itu saya udah mau bener-bener mau nabrak, udah antara pengen marah, takut atau gimana udah di satu. Nah, kondisi kakek-kakeknya ini seperti manusia biasa atau ada keanehan gitu, Mas? Iya, kalau sepengetahuan saya, seingat saya sampai sekarang kejadiannya kan cukup cepat ya, refleks. Saya ingat saya emang manusia biasa. Dan cuman dia posisinya berdiri? lagi jongkok. Oh, jongkok. Lagi jongkok sambil ngerokok di tengah jalan. jalan. Bener-bener saya hampir kayak mau tabrak, saya udah kayak mau antara cemas pengen berkata-kata kasar atau gimana, saya juga bingung, cuman kaget aja, shock. Waduh, apalagi nih kan saya bilang gitu kan dalam hati ya. Habis itu udah saya isi going aja lah, udah lanjut aja lah, saya niat baik, niat pulang, nggak macem-macem kan. Akhirnya saya mutusin lagi untuk melanjutkan perjalanan lagi. Di perjalanan berikutnya, di tikungan berikutnya saya ketemu lagi ada anak ayam kecil di tengah jalan. Itu maghrib juga. Bagi saya juga absurd ya, maghrib di tengah hutan, jauh dari perumahan kok ada anak ayam di tengah jalan. Satu anaknya? Satu, saya masih inget banget. Itu juga hampir ketabrak lagi-lagi. Bagi saya juga itu dalam hati, ya Allah apalagi ini kan. Yang pertama ada Honda Beat yang tiba-tiba ngilang, yang keduanya ada kakek-kakek tua, yang ketiganya ketemu lagi sama anak ayam kecil. Jadi itu saya sangat cemas campur aduk lah pokoknya kan. Dan secara logika ya motor Mas Paijo kan 250 cc ya. Iya. Maksudnya
itu dengan mudah aja disusul sama si Honda Beat itu ya. Oh iya, ini untuk Honda Beat, akhirnya pun saya ketemu lagi dengan Honda Beat-nya itu tadi mas, yang nyalip saya di belakang itu, yang saya kira udah hilang masuk jurang, tiba-tiba habis melewati anak ayam itu, saya melanjutkan perjalanan ya, kurang lebih 1 kilo dari situ, saya itu disalip sama Honda Beat yang sama. Yang sama, Mas. Yang sama, yang di belakang yang nyalip saya itu, yang hilang itu. Tiba-tiba saya disalip lagi. Dan saya itu udah kagetnya double, kaget kuadrat lah pokoknya istilahnya. Bener-bener nggak ngira, ih apalagi nih, ini orang yang tadi saya bilang. Sama ininya, apa Sama. pakaiannya. Honda Beat-nya warnanya sama, pakaiannya sama, helmnya sama, saya masih inget banget. Oh gitu. Karena saking penasarannya, akhirnya di trek lurus itu saya salip tuh Honda Beat-nya. Pas saya salip, saya untuk mencoba menengok ke belakang ya, untuk penasaran, pengen bapak-bapak kah, anak muda kah, kan pakai helm kayak half face gitu kan. Pas saya mau nengok ke belakang kayak gini, itu nggak ada lagi. Padahal treknya lurus. Oh hilang lagi sih. Hilang lagi. Nggak ada juga Honda Beat-nya. Hilang juga. Iya itu bener-bener sampai rumah mbah saya itu saya masih kayak susah tidur mas. Kayak kepikiran terus. Ya Allah apa ini katanya kan. Tapi alhamdulillah selamat. Nah, Mas Pejo cerita nggak sama Mbah waktu itu? Waktu itu saya nggak cerita sama siapa-siapa. Cuman sampai maghrib pun, sampai rumah pun saya masih kayak nggak habis pikir. Sampai bener-bener standar motor sampai rumah hampir setengah jam sini harga masih diri kepikir. langsung terasa ini ya, terinjak-injak. Motor 2,5. Iya. Pertama merasa itu, iya. Tapi yang lebih dominan malah rasa takutnya mas. Kayak rasa takut horornya gitu. Memang apa di luar nalar ya dengan motor bener-bener di luar nalar. cc disalip sama Beat ya, bukannya menyombongkan diri ya, emang sombong. Itu saya paling suka sama namanya cornering. Untuk anak-anak motor itu hal-hal yang makanan enak lah kalau yang benar-benar anak touring ya. Itu untuk nikmati tikungan-tikungan di pegunungan atau di jalan-jalan yang berkelok itu sangat menikmati. Kok bisa-bisanya gitu disalip sama motor kecil. Maaf ya kita bukannya ini. Tapi emang ya kejadian sangat aneh. Bener-bener. Yang bikin paling anehnya itu kan begitu di Mas Paijo susul nengok nggak ada hilang kan gitu. Disalip motor kecil, saya salip balik, pas nengok motornya nggak ada. Tapi kalau logikanya motor Beat dikorek gitu nggak mungkin juga ya. Kalau menurut nalar saya itu nggak masuk akal. Di luar nalar, pokoknya bener-bener di luar nalar. Masanya waktu itu saya tempel per sekian detik lah, kan tikungan kan cepet banget kan. Tek 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 tek, loh kok nggak ada, tiba-tiba hilang. Bener-bener horor. Yang bikin horor entah dari mana nyalipnya, tiba-tiba itu tadi yang di pertengahan kota tiba-tiba muncul lagi nyalip lagi. Dan itu tapi udah di kota tuh mas, maksudnya udah mau masuk kota. Oh tapi belum di tengah kota ya? Belum, masuk jalan kota, udah di pinggiran kota lah, udah mau masuk ke kotanya. Kalau boleh tahu kanan kiri itu apa mas? Masih Maksudnya? tanah lapang. Oh masih tanah lapang. Belum ada yang kantor-kantor, ruko, perkotaan belum ada. Kalau pas turun pegunungan itu treknya masih kanan kiri masih banyak yang lapang. Jadi kalau untuk tiba-tiba motornya ngilang kah atau parkir kah, pasti saya lihat. Tiba-tiba itu sama sekali nggak ada. Bener-bener yang ya gimana ya, kayak mantan aja suka ngilang tiba-tiba. Pas dari kejadian saya disalip motor Beat itu yang tiba-tiba ngilang, itu hati saya udah sangat sangat was-was, takut juga ya. Cuman bisa berdoa dalam hati. Saya pengen pulang selamat sampai rumah. Sepanjang jalan ya berdoa aja dalam hati sih. Dan alhamdulillah sampai rumah selamat. Oh sampai rumah di Jakarta ya waktu itu pulang? Waktu itu ke rumah Mbah. Ke rumah Mbah, sampai rumah Mbah tuh nggak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah selamat ya. Cuman boleh titip pesan-pesan untuk para bikers yang di luar sana. Silakan. Ini bikers. Senior nih mau titip pesan. Jangan, ini biker cece. Untuk biker-biker IM3 istilahnya kan. Oh, apa tuh Mas? Ikatan motor macam-macam ataupun klub yang
sejenis lah. Oh, kalau di ini anak motor kasar namanya nggak usah deh. Iya bener kayak sejenis lah. Ada yang bilang motor-motor homo, maksudnya kalau sama gitu kan begini. Apa no motor homoan sejenis merek gitu. Iya kan? Kan kurang etis juga. Maksudnya untuk anak-anak motor semuanya, Iya. bagi kalian yang suka touring khususnya di luar kota, kalau bisa jangan sendirian lah. Oh, Jangan sendirian, dan yang terpenting ya berdoa, niat baik dalam hati. Dan jangan meninggalkan kesan-kesan buruk di tempat tujuan Anda, itu kadang kurang bijak dan kurang bagus untuk apa ya? Ya untuk keselamatan nantinya lah. iya. Nah, tuh sobat di luar nalar dan terutama yang anggota klub motor, dengarkan nasihat atau petuah dari Ya. Mas Paijo. Nah, setelah itu ada pengalaman apa lagi, Mas? Punya pengalaman yang di luar nalar lagi? Oh iya, sebagai anak motor saya juga punya beberapa pengalaman yang di luar nulur ya, yang benar-benar agak sedikit misterius juga. Iya. Ini saya alami waktu saya touring di Pelabuhan Ratu. Oke, tahun berapa tuh, Mas? Kalau di Pelabuhan Ratu kurang lebih tahun 2012. Oke. 2012. Jadi pada waktu itu saya berangkat sama kawan-kawan dari Jakarta, itu sekitar siang bolong ya, Sabtu atau Minggu saya lupa, pokoknya siang sampai sana itu maghrib. Itu setelah kita muter-muter di pesisir pantai Pelabuhan Ratu itu, saya itu udah sangat-sangat kebelet pipis ceritanya kan. Habis itu saya bilang sama teman-teman, "Woi bro, tolong berhenti lu cari lu." "Oh, nggak ada," katanya kan susah. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk buang air kecil itu di pinggir jalan di pohon besar. Oh, Bener-bener pohon besar, saya juga nggak tahu karena saking udah kebeletnya ya. Akhirnya saya ya numpang buang air kecil di situ. Padahal waktu itu juga ada bapak-bapak yang bilang, "Kalau katanya jangan di situ," katanya. "Nanti gimana-gimana." "Oh ya punten lah," saya bilang kan. Saya juga saking kebeletnya gimana sih. Ya saya nggak ada niatan apa-apa sih waktu itu, cuman pipis aja udah. Habis itu jalan, kita ke penginapan bareng sama teman-teman kan. Itu nggak ada yang aneh-aneh. Tapi tiba-tiba pas tengah malam itu, sekitar jam 1 jam 2-an, motor saya itu klaksonnya bunyi terus. Nah, posisi lagi gimana nih, Mas? Waktu itu kita semuanya lagi nginep di hotel sama kawan-kawan semuanya, sama anak-anak motor. Nah, motor kita diparkir di bawah lah ya, di tempat parkir. Tiba-tiba tengah malam pas waktu kita mau istirahat, ada klakson motor yang bunyi terus. Kalau motor gede kan klaksonnya kencang tuh kan, tot, itu nggak berhenti-berhenti. Sampai orang-orang pada nanya, "Woi, motor siapa itu?" Saya bilang ternyata setelah dicek itu motor saya. Dan itu benar-benar juga di luar nurul, di luar nalar. Kenapa? Karena yang posisi motor kan juga mati. Kok tiba-tiba bisa nyala sendiri, lama, nggak berhenti-berhenti. Teman motor pun yang tahu motor udah sebisa mungkin ngebantu kan untuk kabelnya semuanya. Ternyata itu otak-atik itu nggak mati-mati. Itu bagi saya juga agak sedikit horor. Makanya teman bilang, ada yang bilang, "Wah, kualat lo tadi," katanya, "kencing di pohon gede," katanya. "Kena ini nuh, sambet lo motor lo," katanya. Saya sih nggak begitu gimana ya. Cuman aneh aja sih bagi saya, agak sedikit. Iya, apalagi kabelnya udah diperiksa kan semua nggak ini ya, nggak ada Kondisinya mati semua. Iya, kondisi Starter starter semuanya mati juga. mati semuanya, tiba-tiba bisa nyala sendiri. Malah yang bikin horor itu kan yang tengah malam itu kan. Kenapa nggak dari jam 9 atau jam 10 misalnya kan? Tiba-tiba tengah malam orang-orang udah mau tidur, Iya. nyala sendiri, dilala motor saya. Tapi itu nggak ini, Mas. Maksudnya kan biasalah anak-anak muda ya nongkrong, ngumpul, melakukan apa gitu. Nggak ada. ya? Kalau kita murni tujuan touring untuk menikmati pemandangan alam Indonesia lah istilahnya, untuk ya sekedar refreshing, untuk nikmatin pemandangan. Jadi kalau kebetulan di klub kita, kalau anak motor saya itu benar-benar ada semacam kayak peraturan lah. Kalau kemanapun kita pergi, kalau bisa menghormati wilayah-wilayah tujuan kita lah, menghormati kearifan lokal, nggak boleh apa sembarangan gitu, nggak boleh. Wah, cakep tuh. Iya. Klub motor yang keren. Dan satu lagi yang tidak kalah penting. Apa itu? Sebagai anak motor, kalau misalnya kita ketemu komunitas motor lain di jalan, itu alangkah baiknya saling hormati, saling betul. menghargai. Jangan saling senggol-senggolan, klakson-klaksonan, apalagi kebut-kebutan. Jangan sampai. Oke.
Itulah tadi pengalaman dari Mas Paijo. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Luar Nalar. Assalamualaikum. Motorku liar jalan sunyi sepi, saudaraku hanyalah senyap. Terus maju tak peduli rasa gentar, namun dingin menusuk jiwa, ngeri datang menyergap. Mentari hilang, aku melaju dalam hantu, bayang hitam menyusuri kehampaan serba bisu. Ku senda, ku tanya kenapa rasa ini berat, angin kencang bisikan sesuatu yang tak jelas. Di luar nalar, di luar kesadaran, hadapi takdir tanpa bisa ku balikan. Di luar logika, mimpi buruk yang menjelma, ku gas motorku hadapi tanpa sisa rasa. Lautan hutan gurun, semua jadi satu nafas. Malam berseru cerita dengan nadaku keras. Jalan hantu penuh kisah yang tak terucap. Gas saja biar rasa takut untuk dan lenyap. Kawan-kawan jauh sudah ku tinggal di belakang.